Selamat datang teman-teman di channel Miss Ponister. Kali ini kita akan bahas mengenai penjelasan obrolan Deddy Corbuzier dengan Dirjen Pajak Republik Indonesia. Tadi kan Deddy Corbuzier ini udah rilis nih perbincangan dia dengan Dirjen Pajak, orang top nomor 1 di Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Nah, di situ kan banyak nih yang diobrolin. Ada yang tadi coba sebut itu buruh atau pegawai swasta itu dibayarin pemerintah untuk pajaknya. Ada yang PPh impor itu digratisin. Ada untuk pajak bulanan untuk pelaku usaha itu didiskon 30%, malah kabarnya akan dinaikkan 50%. Terus pajak untuk UMKM itu digratisin juga. Terus yang nggak kalah penting, mungkin teman-teman pada penasaran kalau Om Deddy nyebut pajaknya yang dia bayarkan 3,4 M, berapa sih penghasilan dia? Di video ini kita akan bahas itu satu-satu, serta kita akan coba hitung bareng-bareng berapa sih penghasilan dari seorang Deddy Corbuzier. Tonton terus ya. Oke, kita mulai dengan hal pertama, yaitu tadi yang dibahas adalah benar nggak untuk pajak untuk pegawai swasta seperti mungkin buruh pabrik itu digratisin. Ya, jadi bahasanya pemerintah itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi gini, kalau dulu itu buruh pabrik itu pasti potong pajaknya. Nah, sekarang di era pandemi ini untuk ningkatin kemampuan ekonomi masyarakat nih, untuk bantu masyarakat. Jadi pemerintah mengeluarkan fasilitas. Jadi untuk pajaknya buruh itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kan selama ini penghasilan teman-teman ini kan dipotong pajak nih, ada yang 5%, ada yang mungkin 15%, tergantung dari penghasilan teman-teman gitu kan. Nah, untuk pas pandemi ini sampai Desember 2020, nah pajak itu ditanggung pemerintah. Jadi harusnya kalau teman-teman kemarin dapat tunjangan pajak dari perusahaan, nah itu kan nggak distorin ke negara tuh karena ditanggung pemerintah. Nah, maka dibalikin ke teman-teman, harusnya penghasilan teman-teman di pandemi ini bakal ada tambahan gitu. Terus mengenai PPh impor itu digratisin, ya jadi gini, kan perusahaan-perusahaan yang masih bahan bakunya itu impor, mungkin teman-teman ada di usaha-usaha itu kan impor itu kan kita bayar pajak dulu ya, meskipun nanti bisa jadi itu balik ke teman-teman. Tapi karena di masa pandemi itu yang terpenting itu adalah cash flow, maka pemerintah bantu nih, udah kamu impor nggak usah bayar PPh-nya dulu, nanti aja gampang gitu. Nah, selama ini kan harus bayar tuh. Nah, ini pemerintah sengaja nggak narik tuh pajaknya itu. Yang ketiga, untuk ini pajak bulanan tadi kan ada disebutkan diskon 30% gitu kan ya. Jadi ini teman-teman, di pajak itu kan ada yang namanya angsuran bulanan gitu. Jadi biar konsepnya pajak itu, biar pajak itu nggak berat di akhir, itu kan tiap bulan kita harus bayar pajak tuh. Nah, itu dihitung dari pajak yang teman-teman bayar di tahun sebelumnya. Contoh, tahun kemarin teman-teman bayar pajak 1.200. Biar nggak berat di akhir bayar langsung 1.200, maka teman-teman itu nanti tiap bulan bayar 100 gitu kan, 1.200 dibagi 12, jadi tiap bulan 100. Nah, di era pandemi ini sekali lagi biar cash flow-nya teman-teman itu lebih bagus, maka pemerintah
tadi mendiskon itu. Jadi yang tiap bulan harusnya keluar 100 buat bayar pajaknya, udah sekarang diskon 30% jadi cuma keluar 70. Malah ini mau rencananya mau ditingkatin 50% diskonnya, jadi cuma untuk ngeluarin 50 pajaknya tiap bulan. Akan lumayan bantu itu kan untuk muter uang. Nah itu. Ada lagi yang mengenai UMKM. Nah, UMKM ini kan selama ini omsetnya itu kalau yang di bawah 4,8 miliar itu dia kan wajib bayar pajak itu 0,5% dari omset tiap bulan. Nah, sekarang sampai Desember ini itu udah itu dibebasin dulu, jadi kita nggak usah bayar pajaknya dulu gitu. Karena kan yang paling terdampak ini UMKM nih, karena di pandemi ini masyarakat itu nggak boleh banyak kumpul, nggak boleh banyak keluar. Nah, karena itu pemerintah hadir nih dengan biar UMKM nggak berat, ya udah UMKM itu penting cari uang dulu buat hidup gitu. Negara biar nanti urusannya. Nah makanya pajak yang 0,5% ini yang biasanya harus dibayar tiap bulan itu sudah digratisin gitu, sampai Desember 2020 ini. Nah, dari semua fasilitas itu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu nggak otomatis loh ya, nggak langsung udah kita percaya tinggal nggak bayar pajak, enggak. Jadi ada mekanismenya. Jadi teman-teman cuma harus lapor aja, itu pun bisa online melalui DJP online. Nah jadi mekanisme gampang, teman-teman cuma masuk login di DJP online, itu ada nanti menu pelaporannya untuk fasilitas tersebut. Ya udah dengan lapor gitu aja, berarti teman-teman berhak mendapatkan fasilitas itu. Ada kan tadi ada tanyakan juga, ini semua yang ngajuin yang lapor bakal ini nggak bakal langsung setujui? Iya, jadi semua langsung setujui. Jadi ini sifatnya seperti pemberitahuan aja kalau aku menggunakan fasilitas ini gitu, bukan seperti permohonan yang nanti apakah bisa ditolak, apa bisa diterima gitu. Jadi lebih oke kan. Nah, selanjutnya mungkin yang banyak yang teman-teman penasaran itu begitu Om Deddy bilang, wah dia bayar pajaknya 3,4 M, wah pajaknya aja segede itu kan gitu, terus penghasilannya berapa? Jadi gini teman-teman, gampangnya kalau teman-teman mungkin kurang paham mengenai hitung-hitungan pajak, ini aja. Orang yang penghasilannya lebih dari 500 juta itu nanti bakal kena lapisan tertinggi untuk tarifnya. Nah, lapisan tertinggi itu saat ini itu ada di kisaran 30%. Nah, sedangkan gampangannya orang yang nanti kalau yang 500 jutanya itu kenanya itu kalau kita hitung itu sekitar pajaknya 9,5 juta kan, itu berlapis 50 juta, 250 juta, 500 juta. Nah kalau udah sampai 500 ke atas, yang 500 jutanya itu kalau dihitung itu kena pajaknya 9,5 juta. Nah untuk yang selebihnya dari 500 juta itu kena 30%. Nah jadi ya kalau ngitung gampang aja, yang 3,4 itu kurangin dulu 95 juta, jadinya 3,3an miliar. Nah itu cukup dikali aja 100 dibagi 30. Nah itu kalau saya hitung hasilnya sekitar 11 miliar. Nah, jadi ditambah yang 500 juta tadi, penghasilan Om Deddy itu berkisar di antara 11,5 miliar gitu. Itu yang dilaporkan di pajaknya gitu. Nah udah tahu kan berapa gaji Om Deddy? Wah, ada yang berpikiran, wih jadi YouTuber berarti gede banget ya, bisa dapat setahun itu 11,5 miliar gitu. Tapi jangan salah, itu kemungkinan bukan hanya berasal dari penghasilan sebagai YouTuber dari Om Deddy, karena dia setahu saya usahanya banyak ya, ada
usaha gymnya, belum lagi endorsement, iklan, atau mungkin dia ada usaha-usaha lainnya gitu kan ya. Nah, pun meski berarti kalau kita pikir oh ini berasal dari usaha ini, oh berarti harusnya lebih rendah ya gitu. Nah, tapi jangan lupa bisa jadi itu adalah penghasilan Om Deddy dari yang di atas namakan dia aja gitu. Bisa jadi itu dia penghasilannya sebenarnya lebih tinggi. Loh, kok bisa? Ya, salah satu mungkin kemungkinannya yaitu dia punya perusahaan dalam bentuk mungkin PT gitu. Nah, sebagian penghasilan yang dari mungkin bersumber dari PT-nya itu dia masih dia keep di sana. Nah, kan kalau namanya PT itu kan sudah dua entitas yang berbeda nih, dua hal yang berbeda. Jadi bisa jadi ini jadi penghasilannya PT meskipun Om Deddy punya saham di sini, nah, tapi Om Deddy juga punya apa namanya penghasilan sendiri, nah, gitu. Jadi bisa jadi lebih besar juga penghasilan sebenarnya penghasilan Om Deddy. Gitu. Nah, kalau terus mungkin ada yang tanya gitu, saya lihat di berita tapi penghasilannya itu kalau dari YouTube-nya aja, kalau di perkiraan mesin-mesin perkiraan penghasilan YouTube itu sekitar ini kok diberitakan sekitar 460-an juta ya, 460 juta sampai dengan 6M per bulan. Bener nggak itu? Ya bisa-bisa aja kan. Tadi kalau kita lihat 11M aja setahun berarti kan sebulan sekitar 950-an juta ya. Nah, masih dalam range itu kan gitu loh. Jadi ya bisa aja segitu. Tapi kalau sampai 6M saya rasa nggak tahu ya. Berarti mungkin harusnya di yang level-level menengah ke bawah dari perkiraan tadi gitu kan ya, kalau kita lihat laporan pajaknya gitu. Terus ada lagi nih, mungkin teman-teman pas melihat podcast itu ada yang pertanyaan yang belum sempat kejawab kayaknya kalau menurut saya, mengenai ini pertanyaan Om Deddy mengenai industri digital kenapa dipajekin gitu. Sebenarnya sudah dijelaskan kenapa dipajekin. Sebenarnya ini biar industri lokal itu bersaing. Jadi jangan karena yang di dalam negeri itu kan secara aturan itu kan sudah dipajekin nih mulai dari dulu. Nah, jangan kalau ada orang luar jualan di sini nggak dipajekin gitu, harus biar sama-sama persaingan sama, biar mendukung industri lokal, mendukung rakyat yang usaha lokal itu nggak kalah sama yang asing, maka dipajekin juga gitu, kayak Netflix, terus YouTube, nah itu dipajekin juga. Nah, dan biar lebih gampang dan samanya mereka dikasih kewenangan mereka yang pungut pajak dari teman-teman. Makanya kalau kita lihat contoh langganan Netflix, nah itu kan kita dulunya 45, sekarang jadi mungkin 55 ya, tambah sekitar 10%-an. Nah itu karena ada PPN tadi 10% gitu. Ya itu, jadi pemerintah juga karena pajak itu selain fungsinya untuk ngumpulin uang buat negara, tapi kan itu untuk menjadi fungsi pengaturan gitu loh. Jadi kita biar fair usaha gimana, pajak ikut ngatur dengan cara ya kayak tadi contohnya. Ya kalau lokal dipajekin ya asing dipajekin dong gitu. Terus tadi ada juga kalau kita mau dapat surat cinta dari pajak gimana sih? Apa itu ngeri itu gitu? Enggak kok, surat cinta ini yang dari pajak mungkin yang disebut itu surat himbauan ya. Nah kalau kita dapat surat himbauan gampang kok teman-teman, ya udah nanti tinggal aja jawab. Oh kalau mungkin di sana dinyatakan menurut data ini
teman-teman punya penghasilan segini segini segini. Ya udah, kalau memang sudah benar yang dilaporkan teman-teman, jawab aja, oh enggak, data ini tuh ini gitu, karena itu sifatnya klarifikasi. Jadi kita ibaratnya itu pajak ini, aku dikasih data ini, si A, kalau kamu itu punya penghasilan kayak gini, nah si pajak itu tanya gitu, kalau memang jenengan punya hak jawab gitu kan, gitu. Jadi tenang aja, karena sistemnya kan kalau pengawasan itu kita masih diskusi aja gitu. Nah kalau memang ternyata udah bener nih datanya pajak, saya memang ada yang kelupaan nggak dilaporkan, ya udah gampang, tinggal tadi yang laporan pajaknya udah masukin, tinggal dibetulin aja gitu. Betulin aja, kalau memang harus ada pajak yang harus dibayar lagi, ya udah tambahin aja udah di situ menurut perhitungan yang benar gitu kan. Kalau nggak bisa kita masalah gitu-gitu pajaknya, gampang, main aja ke kantor pajak. Di sana kita udah disediakan namanya account representatif. Nah itu teman-teman bebas tanya apapun mengenai pajak, mau dibimbing silakan dengan AR gitu ya. Jadi negara udah nyediain. Nah tadi juga ada pertanyaan, kalau sama tadi fasilitasnya sebegitu banyak, terus negara dapat dari mana gitu kan uangnya gitu kan. Nah sementara ini sepengetahuan saya ya, negara itu dapat penghasilannya kan ini dari pertama itu menarik pajak dari industri-industri atau usaha-usaha, bidang usaha yang pas pandemi ini malah melejit gitu. Contoh mungkin di sektor-sektor kesehatan, nah itu mungkin ini lagi gencar-gencarnya ini, kayak mungkin yang kayak penjualan kita industri multivitamin dan lain-lain gitu. Nah contoh lagi mungkin yang provider internet, wah ini kan yang banyak yang WFH, itu kan konsumsi internet banyak banget nih. Nah itu juga mungkin yang dikejar gitu kan. Jadi ya kamu dapat rezeki lebih, ya ini bantu-bantu dong dengan cara bayar pajak lebih kan gitu. Nah selain itu negara itu udah belain ini dong, mereka udah bela-belain utang. Jadi negara itu menerbitkan namanya SUN, surat utang negara itu nanti. Jadi udah, biar kan butuh tetap pandemi itu, butuh tetap negara butuh duit nih buat bantu teman-teman yang lagi ketimpa musibah. Nah untuk itu duitnya ya udah negara sementara udah biar ditalangin aja, negara aja yang utang buat bantu teman-teman yang kena musibah. Nah jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya itu dari apa yang dijelaskan, sebenarnya negara itu pas ada musibah ini itu malah menunjukkan banget dia kalau itu negara itu ada dan hadir dengan cara kalau ini lagi teman-teman butuh uang cash itu dengan cara kasih fasilitas biar cash flow-nya lebih bagus, dengan cara malah negara itu bela-belain utang buat support teman-teman yang kena musibah biar nanti bisa usahanya bisa mulai lagi, bisa bagus lagi gitu ya. Dan jangan lupa kalau urusan sama pajak itu sekarang enak kok gitu. Selama kita terbuka gitu aja, kita kayak diskusi aja dengan orang pajak gitu. Jadi jangan ngerasa ngeri gitu, udah gak zamannya gitu. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan penjelasannya, bisa klik tombol like, bisa di share atau komen-komen di bawah untuk kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.